Ya, terima kasih ini, walaupun pemberitahuan barangkali singkat. Nah, ini tadi baru ketemu Pak Anies dengan, kasih lihat nanti orang itu. Kasih lihat nanti orang itu. Bukan dibuat-buat. Kalau punya pengalaman, bukan dibuat-buat, tapi kasih tahu rakyat bahwa saya begini. Pasangan itu, wapres itu, seperti saya 2 kali belum, harus siap untuk jadi presiden in case ada masalah. Jadi setaraf, harus setaraf. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK singgung utang bakal Capres Anies Baswedan kepada PKS. Sindiran utang Anies Baswedan ke PKS itu diutarakan JK saat memberi sambutan acara puncak milad ke-21 PKS yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat. JK mengatakan bakal Capres Anies Baswedan berutang pada PKS. Dan Anies, Anda berutang sama PKS? Anda berutang banyak. Utangnya harus dibayar. Bayar dong, nggak bisa begitu Ferguson. Bayar dong. Mohon maaf Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang. Surah Anies, adindanya, berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Nggak bisa begitu Ferguson. Bayar dong, bayar dong. Sebentar, hutangnya berapa? Hutangnya berapa Mas? Coba, berapa Nah, mungkin itu. Mas Anies? Ya, tapi nggak ada jadi- pinjol kan Mas? Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang nanti. Dan Anies, Anda berutang sama PKS? Anda berutang banyak. Dan utang itu dibayar. Anda harus selesaikan masalah ini. Utangnya harus dibayar. Bayar dong, nggak bisa begitu Ferguson. Bayar dong. Utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 terungkap sebesar 50 miliar rupiah. Sandiaga Uno membenarkan terdapat perjanjian namun telah mengikhlaskannya. Perjanjian utang piutang diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dalam diskusi dengan Akbar Faisal di kanal YouTube. Dari pernyataan Pak Sandi itu ada reaksi nih, baik dari Gerindra maupun dari orang-orang di sekitarnya Pak Anies. Sebelum saya pindah ke bagian lain, ya memang perjanjian itu ada? Ya saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Ya saya lihat tangan-tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Rikrik ya. Dulu komisaris utama dari Pasar Jaya. Waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus. Ya ada perjanjian satu lagi yang ada di Pak Rikrik itu. Apa? Intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan, yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Perbandingan utang Capres 2024, Ganjar 0 rupiah, Prabowo dan Anies miliaran. 3 kandidat calon presiden 2024 telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN. Dan yang menjadi sorotan adalah harta kekayaan beserta utang mereka. Kira-kira siapa yang terkaya dan punya banyak utang ya? Ganjar Pranowo. Total harta Ganjar tercatat sebesar 11,77 miliar rupiah. Sedangkan soal utang, Ganjar menjadi satu-satunya capres yang tidak memiliki utang berdasarkan LHKPN 2021. Anies Baswedan. Total harta kekayaan Anies tercatat sebesar 10,95 miliar rupiah, tak jauh berbeda dengan Ganjar. Namun untuk utang, Anies masih memiliki utang sebesar 7,6 miliar rupiah. Kekayaan Anies Baswedan meningkat 2 kali lipat setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 3 tahun.
Kekayaan tersebut tertuang dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Anies ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Anies dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 dan saat itu Anies melaporkan total harta kekayaannya mencapai 5,6 miliar rupiah. Pada tahun 2020 setelah menjabat selama 3 tahun, kekayaan Anies berada di angka 10,91 miliar rupiah. Perincian kekayaan Anies di tahun 2020 masih didominasi oleh tanah dan bangunan senilai 13,34 miliar rupiah dan juga alat transportasi sebesar 648 juta rupiah. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengungkapkan bila dirinya adalah bacawa pres termiskin dibanding lainnya. Bahkan ia menyebut aset miliknya kebanyakan adalah utang. Hal ini diungkapkan Anies kala menjawab pertanyaan jurnalis senior Najwa Shihab dalam acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan di UGM Yogyakarta, dikutip suara.com dari kanal YouTube Najwa Shihab pada Selasa 19 September 2023. Mulanya Najwa Shihab bertanya terkait berapa uang yang dikeluarkan Anies selama dirinya melakukan sosialisasi keliling ke sejumlah daerah. Sudah habis uang berapa? Tanya Najwa Shihab melempar pertanyaan ke Anies Baswedan. Diketahui, Anies adalah baca pres paling awal dideklarasikan. Ia ditetapkan sebagai baca pres oleh Partai Nasdem sejak Oktober 2022. Sejak penetapan sebagai baca pres, Anies kerap berkeliling ke sejumlah daerah untuk sosialisasi. Terlebih, penetapan dirinya sebagai baca pres tak lama berselang setelah ia lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Kembali ke pertanyaan Najwa Shihab, Anies tak memberikan jawaban rinci. Ia hanya berseloroh kepada audiens, apakah bersedia menyumbang, alih-alih menjawab rinci soal angka biaya yang telah dikeluarkan. Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang nanti, kata Anies. Hanya saja Anies memberikan pengakuan bahwa dari semua baca pres, dirinya lah calon dengan aset paling kecil alias paling miskin. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dipublikasikan di situs KPK, Anies tercatat memiliki aset sebesar 11,19 miliar rupiah. Anies bahkan mengaku aset miliknya kebanyakan dalam bentuk utang. Kata dia, hingga saat ini dirinya masih memiliki kredit rumah. Tanpa menyebut berapa jumlah uangnya, Anies menyatakan dana kampanye didapat dari bantuan para relawan. Jadi gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan. Dilakukan ramai-ramailah. Begitu banyak yang membantu. Mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah, tutur Anies. Kami dipinjami rumah, kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama, sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Jadi secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah bentuknya, adalah natura, sambungnya. Tak sampai di situ, Najwa Shihab lantas kembali mencecar masih seputar modal kampanye Anies. Perempuan yang akrab disapa Nana ini mengatakan, uang tunai tetap diperlukan dalam kampanye, mengingat biaya politik sangat mahal. Ia kemudian menyinggung total modal yang dikeluarkan calon legislatif di Jakarta mencapai 40 miliar rupiah. Sesuai dengan pernyataan bakal calon presiden pendamping Anies, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Caimin sempat bilang untuk bisa jadi caleg di DKI minimal 40 miliar rupiah di Jakarta. Dan kota-kota besar itu nggak terima kerudung atau kaos mas, mereka terimanya kulkas. Apa rencana Anda untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Tanya Najwa. Bukan kami mengumpulkan dana, mereka yang mengumpulkan, mereka yang bekerja. Kalau saya datang ke suatu tempat, maka tuan rumah di sana yang akan menghandle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran, jawab Anies.
Anies lantas melanjutkan menjawab pertanyaan tegas Najwa terkait apa langkah konkret yang bakal diambil di masa-masa kampanye nanti, selain mengandalkan dana sumbangan relawan. Anies mengaku telah membuat desain kaos dan banner untuk keperluan kampanye. Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami siapkan konten dan kami minta kepada semua, bila Anda percaya apa yang kami rencanakan, akan kami kerjakan. Bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini, karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian, kata Anies. Perlu diketahui, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2017 lalu, jumlah kekayaan Anies Baswedan naik 2 kali lipat. Hal ini diketahui berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN 2020 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam data LHKPN pada 2017, Anies melaporkan total kekayaannya sebesar Rp5.699.840. Saat itu, mayoritas kekayaan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berasal dari harta tidak bergerak. Kekayaan yang dimiliki Anies untuk tanah dan bangunan saat itu mencapai Rp8.897.430.000. Sedangkan untuk alat transportasi yang dimilikinya memiliki jumlah Rp640 juta. Kemudian harta bergerak lainnya Rp769 juta, surat berharga Rp81 juta, kas dan setara kas Rp587 juta, serta harta lainnya Rp286.000. Total kekayaan orang nomor 1 di DKI Jakarta ini pun mencapai Rp11,26 miliar. Kendati demikian, Anies juga memiliki utang sebesar Rp5.643.212.620, sehingga total harta kekayaan bersihnya Rp5,6 miliar. Jumlah tersebut meningkat 2 kali lipat setelah dirinya 3 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada laporan LHKPN 2020, Anies melaporkan memiliki total harta kekayaan mencapai Rp10.919.550.262. Rinciannya, tanah dan bangunan senilai Rp13 miliar, alat transportasi Rp640 juta, harta bergerak lainnya Rp1 miliar, surat berharga Rp56 juta, kas dan setara kas Rp2 miliar, serta harta lainnya Rp631 juta. Maka jika ditotal, harta kekayaan Anies di tahun 2020 mencapai Rp17,76 miliar. Jumlah kekayaan Anies itu dipotong utang Rp6,8 miliar, sehingga total harta kekayaan bersih yang dimiliki Anies pada 2020 mencapai Rp10,91 miliar.